Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Malatika, jurusan Jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah posisi persalinan. Bercerita tentang sejarah posisi saat melahirkan, tentu ada sejarahnya, bukan? Dan mengapa sekarang sebagian besar ibu melahirkan dalam posisi tidur terlentang, semi duduk? Pastinya ada alasan dan sejarahnya. Mengapa lebih banyak wanita yang menggunakan posisi pasif saat melahirkan, seperti berbaring, bertelentang, atau diskomi, dan tidak memilih menggunakan posisi yang lebih aktif seperti tegak, berlutut, jongkok, merangkak, berbaring diri, atau posisi asimetris yang secara historis telah disukai dan dilakukan serta menjadi budaya di banyak negara di jalan raya. Padahal, penelitian baru-baru ini saja menunjukkan bahwa posisi tegak mampu meningkatkan ruang di panggul, dan banyak ibu bersalin yang melahirkan bahwa rasa sakit mereka berkurang dalam posisi ini. Sebuah penelitian meta-analisis dari Cochrane menunjukkan bahwa proses persalinan pun cenderung lebih pendek, risiko operasi sesar lebih rendah, dan epidural lebih sedikit digunakan ketika wanita di rumah sakit melahirkan dalam posisi tegak. Namun, kenyataan di lapangan, mengapa tidak banyak ibu bersalin yang menggunakan posisi tegak saat melahirkan, padahal sudah tahu keuntungannya banyak. Lalu mengapa tidak banyak bidan dan dokter yang terampil melakukan persalinan dengan posisi kliennya tegak, padahal sudah tahu bahwa posisi tegak memudahkan ibu untuk melahirkan? Kalau dilihat dari posisi melahirkan di zaman dahulu, meskipun sebagian besar wanita membahayakan melahirkan dalam posisi semi berbaring atau semi posisi dulu hari ini, ada banyak posisi lain yang bisa dilakukan untuk melahirkan. Dan ini tuh adalah posisi yang digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu. Namun, ada satu hal yang penting, yaitu bahwa tidak ada satu posisi benar dalam persalinan, karena semua posisi pro dan kontra. Dan posisi yang paling benar adalah posisi yang dirasa nyaman untuk ibu dan juga bayinya. Seorang bidan dan dokter harus mampu mendorong atau memotivasi kliennya untuk bereksperimen dengan posisi yang berbeda, dan kemudian percaya bahwa tubuhnya akan mengatakan padanya posisi yang tepat untuk kebutuhannya. Jika wanita tidak membuat kemajuan dengan posisi tertentu, mendorong dia untuk mencoba posisi lain, karena ini dapat membantu bayi bergerak turun atau berbelok untuk membantu kemajuan persalinan. Tetapi pada akhirnya ibulah yang memiliki posisi yang paling tepat untuk tubuhnya dan untuk bayinya saat melahirkan. Jika Anda memiliki posisi semi berbaring atau semi duduk, itu adalah hak Anda. Tidak ada yang salah dengan itu, karena pada kenyataannya banyak bayi telah lahir dengan cara itu dan baik-baik saja. Namun, banyak wanita ingin berubah ke posisi lain saat melahirkan dan juga saat memegannya, atau bayi mereka tidak turun dengan baik di posisi yang biasa. Makanya mengetahui beberapa posisi persalinan itu sangat baik untuk kita. Beberapa posisi melahirkan di berbagai budaya dan sejarah. Yang pertama itu ada jongkok. Ini ada gambarnya. Jongkok adalah posisi yang terlihat di banyak karya seni dari banyak masyarakat, seperti adegan proses persalinan di Indonesia ini. Jadi yang gambar tadi di atas itu adalah gambar proses persalinan jongkok di Persia. Ibu duduk jongkok di bangku sangat rendah, tapi pada dasarnya posisi ibunya adalah jongkok. Lalu yang patung kayu ini, nah patung kayu wanita ini tuh melahirkan dari posisi Filipina. Ini melahirkan dalam posisi jongkok penuh. Ini diambil dari sumber kredit seni Alikdang dari Sagada. Lalu yang selanjutnya posisi jongkok ini yang gambarnya warna hitam. Ini masyarakat suku dari penduduk asli Amerika untuk suku-suku Afrika. Nah, ilustrasi ini atau patung yang menggambarkan seorang wanita yang berada dalam posisi jongkok saat melahirkan. Nah, yang coklat ini itu dari Mesir. Nah, wanita ini sedang jongkok untuk bekerja, sementara menguatkan diri pada pembantunya dan furnitur dari beberapa macam. Banyak peneliti yang telah menangani bahwa dalam posisi jongkok sebenarnya kapasitas. Lalu patung yang ini kelahiran klasik di Aztec, mendorong keluar bayinya sambil jongkok, namun lututnya tidak terlalu lebar. Jadi ruang pintu panggul belakangnya itu lebih luas. Wajahnya tentu menunjukkan intensitas gunung. Lalu yang ini
bawah suku Indian Amerika Utara. Jadi di saat ini tuh posisi jongkok dari Indian Amerika Utara. Keduanya adalah jongkok atau disangga. Jadi kayak jongkoknya itu ada penyangganya. Beberapa wanita merasakan bahwa cara jongkok terlalu melelahkan untuk bertahan lama. Nah, paling umumnya kan membantu mempertahankan jongkok adalah untuk bersandar daripada sesuatu atau memegang orang lain satu di setiap sisi. Jadi jongkoknya itu dipegangin gitu satu sisi dengan satu sisinya lagi. Di sini ada gambar dalam India Selatan, misalnya ada seorang wanita nih, dia melahirkan dengan posisi jongkok. Nah, berpegangan pada ukiran pada setiap sisinya nih, ukiran ini yang warna coklat ini dari India. Terus kalau yang dari batuan di Yunani kuno, ini ada seorang wanita cantik yang berjongkok di bangku, lahir dengan lengan sekitar pembantu di setiap sisi, sementara bidan menangkap bayi dari bawah. Jadi dua posisi kanan kiri ini tuh adalah pembantunya gitu. Nah, untuk dari bawahnya itu seorang bidannya. Ini dari Yunani kuno. Lalu gambar selanjutnya, ini dalam ukiran dari Mesir kuno. Ini ibu melahirkan sambil memegang pendamping persalinan di kedua sisi, bisa pembantunya atau saudaranya atau suaminya. Dia menggunakan bangku agar stabil, jadi melahirkan di bangku. Lalu samping kanan kirinya itu ada pembantunya atau suaminya yang membantu. Lalu yang ketiga ini ada posisi berlutut. Nah, posisi berlutut ini sebuah posisi yang sangat mirip dengan jongkok. Tapi seni ini menunjukkan berbagai budaya yang menggambarkan posisi seorang ibu yang berlutut saat proses persalinan, baik dengan posisi kedua lutut simetris atau asimetris dengan satu lutut ke atas dan satu lutut ke bawah. Di gambar ini jongkok itu hampir sama ya dalam banyak hal. Ini dari patung Costa Rica. Lalu yang selanjutnya ini ada ukiran dari Mesir. Ini gambarnya wanita melahirkan dengan cara berlutut. Lalu yang ini tuh ada ilustrasi cara berlutut pada zaman Cleopatra. Ini juga dari Mesir kuno. Ini kalau diperhatikan dia sedang membantu menahan lengannya sehingga beberapa tenaga yang lebih besar saat dia hujan. Selanjutnya, ini ada patung dari Jalisco Columbus. Ini juga menggunakan cara berlutut. Kayak dipandu dua orang di sampingnya, di belakang dan juga di depannya di sampingnya. Kalau yang selanjutnya ini cara melahirkan dalam ilustrasi Jepang. Ini dari Jepang ya, ilustrasinya dia menggunakan sama kayak di Jalisco Columbus. Lalu di sini ada patung dari orang-orang keraja dari Amazon. Lalu ada gambar posisi melahirkan dari patung Afrika dari Kamerun. Banyak orang Amerika Serikat digunakan berlutut untuk melahirkan. Patung ini menunjukkan seorang ibu dan dia melahirkan dukungan orang di belakangnya, kedua berlutut. Jadi sedang berlutut terus ada kedua orang di belakangnya gitu. Lalu yang sebelahnya ini ada ilustrasi posisi berlutut dari suku Indian Blackfoot Amerika Utara. Ini dia menggunakan tiang di tanah untuk membantu dia memberikan dukungan. Jadi buat tenaga dia nih saat melahirkan posisi berlutut dengan tiangnya. Ini dari Amerika Utara, suku Indian Blackfoot. Lalu selanjutnya sama ini kayak suku yang di atas. Dalam ukiran kayu ini ilustrasi dari praktek melahirkan suku Comanche yang ditanam ke dalam tanah di luar tempat penampungan sementara melingkar. Wanita dalam persalinan akan berjalan bolak-balik sepanjang garis ditutup, berlutut dan ke tiang selama kontraksi. Orang membantunya akan memijat atau memberikan gerakan bergetar cepat untuk perutnya selama kontraksi. Dikabarkan untuk membantu mendorong bayi ke posisi yang lebih optimal untuk kelahiran. Keempat, ini ada merangkak. Posisi ini yang populer karena variasi dari posisi berlutut. Hari ini kita sebut ini merangkak sebagai contoh dalam ilustrasi. Di sini ada seorang wanita tahun 1800 dari Afrika Amerika Selatan. Ibu berjerih payah sambil berlutut di lantai tapi bersandar di kursi. Terus perhatikan bahwa secara kakinya agak simetris. Lalu di sini ada wanita Persia. Dia juga dengan cara merangkak tapi dia menggunakan batu untuk membantu melahirkan. Lalu di gambar ini ada bagian kecil dari sebuah lukisan besar dari sebuah kuil di Butan. Ibu melahirkan bersandar pada lutut dan siku. Kadang-kadang disebut panggil dada. Ini bisa menjadi posisi yang sangat baik untuk ibu yang mengalami persalinan kembali benar-benar menyakitkan. Yang kelima ada duduk tegak. Banyak seni kelahiran kuno menunjukkan perempuan dalam sebagian besar tegak, seni jongkok atau seni duduk. Seperti dalam ukiran Romawi ini. Perhatikan
melahirkan posisi jauh lebih tegak dibandingkan posisi semi duduk tradisional barat. Lalu yang selanjutnya ini ada ilustrasinya. Ini posisi duduk dari sebuah kuil Tibet. Bagaimana tegak ibu bahkan setelah bayi keluar. Ini ada ilustrasinya. Lalu di sini dalam patung ini dari Burkina Faso dari Afrika. Ibu duduk tapi dia kebanyakan tegak. Jadi bayinya, perhatikan bahwa bayi ini bahkan keluar sungsang pun bisa dengan kelahiran normal dengan posisi duduk ini. Lalu yang keenam ada semi berbaring. Tentu saja mungkin terasa lebih nyaman karena sang ibu bisa merebahkan tubuhnya dan juga beristirahat. Namun posisinya tidak benar-benar terlentang tetapi agak duduk. Jadi kayak sambil berbaring tuh terlentang tapi agak duduk, tapi tidak benar-benar terlentang gitu. Jadi agak duduk gitu. Ini tuh ada ilustrasi cermin di Persia. Ini sang ibu sedikit lebih bersandar tetapi tidak benar-benar berbaring. Coba diperhatikan ya kan. Di sini ada banyak contoh-contohnya nih ilustrasinya. Ini yang sebelah kiri ini adalah posisi semi bersandar dari beberapa negara Meksiko. Lalu gambar kedua patung ini dari Costa Rica. Lalu ada patung yang sama dari Ecuador. Kita lihat posisi kakinya itu. Lalu yang ketujuh ini ada berbaring. Meskipun sulit untuk menemukan karya sejarah, perempuan melahirkan di posisi yang sangat berbaring. Ada beberapa catatan dari posisi itu juga. Kita lihat ilustrasi sebelah kiri yang ada telentang gitu. Nah ini gambar wanita Kamerun dari Afrika melahirkan berbaring di sofa. Ini sepenuhnya tuh dia tuh di sofa berbaring, nggak kemana-mana. Lalu ilustrasi yang hitam putih ini adalah seorang wanita dari Perancis, Kanada, didukung dalam posisi sebagian besar berbaring di kasur di atas sebuah kursi yang terbalik. Perhatikan meskipun lututnya ini tidak terlentang, tapi dia juga pakai yang semi duduk, semi berbaring, dan berbaring postur terlihat di antara Buddha yang lebih tua. Ada beberapa perbedaan penting dengan yang terlihat di banyak rumah sakit sekarang. Posisi semi duduk mereka sering lebih tegak daripada sekarang, dan ketika mereka santai, kaki mereka tidak lebih tinggi dan terlentang seperti posisi melahirkan saat ini. Lanjut di sini ada posisi asimetris. Varian lain pada posisi ini adalah posisi asimetris. Setelah masing-masing posisi kaki pada pose yang berbeda, baik selama semi duduk, berbaring, berlutut, atau semua merangkak, membuat satu sisi panggul lebih tinggi dari yang lain. Hal ini akan membuka panggul di satu sisi, membuat lebih banyak ruang untuk bayi berbalik dari posisi yang kurang optimal. Ini bisa menjadi alat yang ampuh dalam proses persalinan yang tidak maju. Lalu di gambar yang kiri atas, ini ada sebuah lukisan dari Finlandia mungkin ya, menunjukkan wanita yang duduk dekat tapi tempat tidur atau bangku. Jadi dia tuh melahirkannya tuh duduk dekat tepi tempat tidur atau bangkunya. Nah awalnya tampak seperti posisi ini bersandar biasa, tapi kalau diperhatikan satu kakinya itu sampai di bangku sementara dan yang lainnya sedang di bawah gitu. Hal ini bisa membuat posisi asimetris. Jadi walaupun persalinan tidak maju, tapi tetap bisa keluar bayinya karena posisi asimetris itu menguntungkan banget buat persalinan tidak maju. Lalu yang sebelah sini di bawah, kanan bawah ada lukisan dari India menunjukkan seorang wanita berbaring melahirkan di tempat tidur meskipun kepalanya dinaikkan sedikit. Nah, perhatikan juga nih kakinya disanggah di bahu bidan, sementara yang lain sedang down atau turun memberinya posisi asimetris sambil berbaring. Banyak wanita melahirkan dengan cepat atau bahkan tanpa bantuan. Itu diasumsikan menggunakan posisi asimetris alami. 9. Melahirkan duduk di toilet bersalin atau bangku bersalin atau birth stool. Banyak wanita dari wanita waktu telah menggunakan bangku kelahiran seperti dalam ukiran yang di samping sini. Nah, karena dengan duduk di bangku ini mengizinkan wanita untuk berdiri, jongkok atau semi jongkok, sementara aktif mendorong, kemudian duduk kembali dan bersantai antara kontraksi. 10. Ada posisi berdiri. Berdiri dan berjalan selama persalinan sangat umum banget dan banyak digunakan di dalam kebudayaan juga. Namun wanita sering bergeser posisi saat mengejar. Dalam ilustrasi di samping nih, ada dari Angola di Afrika, ibu ditampilkan melahirkan berdiri. Ini patung dalam budaya Afrika. Bentuknya memanjang ya.
Terus di sini ada ilustrasi dari Kiowa suku Indian dari dataran Amerika Utara. Pendamping persalinan di depan memegang sang ibu, sedangkan bidan menangkap bayi dari belakang. Tidak jelas apa yang ditiupkan, tapi mungkin digunakan sebagai teknik fokus atau bebas dari gangguan untuk membantu dengan teknik pernapasan untuk menghilangkan rasa sakit atau sebagai simbol menunjukkan kekuatan. 11. Posisi menggunakan tekanan. Banyak wanita dari waktu ke waktu telah menemukan bahwa memiliki suatu cara untuk secara aktif menarik atau mendorong saat melahirkan bayi. Jadi banyak posisi kelahiran tradisional yang mengkombinasikan posisi jongkok, berlutut, berdiri atau posisi lain dengan cara membiarkan ibu memanfaatkan counter force atau menarik sambil mendorong. Dalam ilustrasi di atas, ada seorang ibu yang melahirkan duduk di pangkuan suami mereka dengan setengah berdiri atau menarik tangan seorang di depan mereka selama kontraksi. Kemudian dia bersandar beristirahat pada suami mereka ketika tidak ada kontraksi. Perhatikan gambar bagian kiri atas. Ini ada seorang wanita yang menarik gitu. Jadi ada beberapa budaya menggunakan tali yang diikat ke pohon atau kain terikat sesuatu, entah itu tiang atau apapun itu. Nah, ilustrasi di samping ini tuh ada seorang wanita Amerika Afrika dari selatan. Ini tuh membantu wanita untuk berada dalam posisi jongkok berdiri. Tali ini tuh membantu mendukung berat badannya sehingga kakinya tidak akan lelah saat proses pengajian atau melahirkan. Lalu yang bagian tengah, ini ada ukiran India Selatan. Ini juga menunjukkan ibu meletakkan satu tangan di atas support dan sisi lain menarik pada pohon anggur atau semacam tali untuk melahirkan bayinya dalam posisi jongkok. Lalu yang terakhir di sebelah kiri bawah, berikut adalah ilustrasi lain dari posisi membantu. Kali ini menggunakan tali untuk membantu wanita mengurangi tekanan dalam posisi berlutut. Dalam ilustrasi ini, adegan dari Meksiko, pembantu kerja menggunakan tangan mereka untuk memijat dan pose wanita untuk mencoba memposisikan bayi saat persalinan yang sulit. 12. Mendorong merinci. Dr. George N. Engelman, seorang dokter yang menulis buku pada tahun 1884 tentang praktik melahirkan di seluruh dunia, mencatat bahwa menjuntai atau berlutut tegak, posisi yang umum dilakukan di antara banyak suku-suku dan hampir selalu terlibat perubahan ke arah tumbuh tubuh. Dengan kata lain, banyak wanita berubah dari bersandar ke belakang untuk bersandar ke depan atau dari bersandar ke depan. Ini mungkin membantu bekerja bayi turun melalui panggul atau menciptakan lebih banyak ruang untuk kelahirannya. Dalam kebanyakan rumah sakit, seorang ibu didorong untuk mengangkat punggung mereka ke depan dan menempatkan dagu mereka ke dada. Mereka menganggap posisi ini kecil, diduga dapat membantu bayi bergerak ke arah bagian belakang, menegoisasikan kurva panggul, dan membuat bayi banyak ruang untuk bayi bergerak ke bawah. Namun, banyak wanita secara naluriah mencoba untuk mengubah tumbuh dan melengkungkan punggung mereka ke arah oposisi atau sebaliknya, terutama pada saat-saat terakhir karena mereka mendorong bayi keluar. Artinya, secara naluriah si ibu tidak melengkungkan punggungnya ke arah depan, namun malah melengkungkan punggungnya ke arah belakang dengan kepala menengadah sejarah, dan ini menunjukkan beberapa contoh insting. Ini ada ilustrasinya, patungnya. Patung ini dari Kongo. Wanita tersebut berada dalam posisi yang umum, yaitu semi duduk, tapi dia melengkungkan punggungnya kuat. Sebagaimana di saat petugas di rumah sakit ini sering kecewa dan marah kepada ibu bersalin gara-gara ketika ibu diperintahkan untuk melengkungkan tubuhnya ke depan, justru malah melengkungkan ke belakang. Namun ternyata melengkungkan punggung dapat membantu memindahkan sakrum dan tulang ekor keluar, diringkan sivitis publik, dan membantu menciptakan lebih banyak ruang bagi bayi untuk bergerak atau bahunya menjadi berubah bila diperlukan. Nah, ilustrasi yang selanjutnya bawah, kadang-kadang wanita berada dalam beberapa posisi yang tampaknya aneh saat mengejar, seperti dalam ilustrasi di Italia ini. Berbaring dan menggantung kaki ke sisi tempat tidur adalah salah satu dari ini. Tetapi, dalam beberapa teks kebidanan posisi ini terdaftar sebagai obat lain untuk distrofia bahu, di mana bahu terjebak. Posisi persalinan di zaman modern pasti beda banget dong, posisi zaman modern dengan zaman dahulu. Bagaimana sih posisi persalinan di zaman yang sekarang? Di rumah sakit saat ini tuh beberapa penyedia layanan membatasi
membatasi posisi ibu saat melahirkan atau saat mengejanin. Posisi litotomi adalah posisi yang paling banget sering diberlakukan untuk ibu bersalin. Padahal posisi ini tuh cenderung menekan pembuluh darah utama yang mengarah ke rahimnya, berpotensi menyebabkan aliran darah terbatas pada bayi dan bisa menyebabkan gawat janin. Ini sangat banget ironis, karena selama 9 bulan dokter memberitahu wanita untuk menghindari tidur telentang atau bertumpu di punggung mereka, karena hal ini dapat membahayakan aliran darah ke bayi. Namun, ketika wanita tersebut tiba di rumah sakit untuk melahirkan bayi, hal yang pertama mereka sering banget lakukan adalah memerintahkan para ibu untuk melahirkan pada posisi yang telentang. Dan alasannya cukup lucu, supaya sang penolong mudah untuk melakukan intervensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi